Sebenarnya waktu yang ideal tuh buat anak kita berapa lama sih, Mbak Sofia, menurut Mbak Sofia ya? Nggak ada yang bisa tahu Waduh, waktu aku belum tahu. buat Iya. buat anak kita tuh. Semua orang punya waktu 24 jam. Ya. Semua orang punya waktu 24 jam. Nggak ada yang 36 jam. Bahkan presiden juga 24 jam. Sama sibuk banget gitu. Jadi mungkin eh, bisa membersamai anak-anaknya juga tuh gimana cara. Jadi kuncinya membersamai anak ya kalau aku. Oke, kembali lagi bersama kita nih, guys. Jadi sekarang aku masih ditemenin sama Kaulia. Halo, Kak. Kita Hai, Sofia. ngobrol lagi ya. Terus sama Ya, Debbie lagi. Halo, Deb. Halo, Sophia. Terus sama Rafael. Hai, Rafael. Hai Sob, Oke, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang prefer jadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Nah, kayak akhir-akhir ini tuh kan kayaknya apa namanya banyak banget ya apa tentang pro kontra nih tentang wanita tuh harusnya jadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Gimana sih wanita tuh harusnya jadi ibu rumah tangga apa jadi wanita karir? Ada nggak pendapat dari kalian? Menurut kalian gimana sih eh, topik tentang pro kontra ini? Kayak hmm, salah nggak sih sebenarnya kayak gini tuh didebatin atau gimana? Nih, siapa yang mau jawab duluan nih? Debbie kali, Debbie, yuk. coba Debbie. Boleh Debbie. Aku nunjuk aja. Oke, kalau dari aku sih kayaknya mau wanita itu berkarir atau jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya nggak usah didebatin ya. Karena berumah tangga pun juga, jadi ibu rumah tangga pun juga berkarir gitu loh. Ngurus anak tuh juga susah loh ngurus rumah. Ya cuman kita aja milihnya lebih berkarir dari dalam rumah atau di luar rumah. Karena zaman sekarang pun ibu rumah tangga tuh juga bisa disambi ya, nyambi kerja kan. Jadi influencer ataupun kan jualan dari rumah, online shop juga kan juga bisa dari rumah kan. Jadi menurutku tinggal pilihannya kita aja mau berkarir di rumah, dari dalam rumah atau luar rumah. Jadi itu nggak usah didebat gitu loh untuk wanita berkarir atau ibu rumah. Sebenarnya sama aja, semuanya punya perannya masing-masing. Itu sih. Siapa nih yang mau menanggapi lagi? mungkin kalau dari aku ya sama kayak Debbie sih. Tapi kalau dari aku gini loh, sebenarnya menjadi ibu rumah tangga atau ibu berkarir itu sebenarnya itu kan kalau ibu berkarir itu kan dia mungkin ingin menyokong perekonomian keluarganya. Ya mungkin ya, tapi kalau aku salah minta maaf nih. Tapi tergantung lagi kalau misalnya dari segi suaminya nih, dia emang cukup dan cukup banget untuk bisa melakukan hal itu. Kalau seandainya istrinya ingin tetap menjadi ibu rumah tangga, ya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan permasalahannya saat perekonomiannya itu jatuh dan cuma salah satu doang yang bekerja, itu kan bakal susah. Karena ya gitu, kalau menikah, itu kan kita harus punya tabungan banyak. Contoh kayak tabungan untuk anak sekolah, sekolah kan nggak mungkin cuma sampai SD dong. Mungkin ada SD, SMP, SMA, dia mau lanjut S1, mungkin dia harus lanjut S2-nya, gitu-gitu loh. Terus biaya untuk asuransinya dia, kesehatannya dia bagaimana, biaya daruratnya dia gimana, aman apa enggak, gitu-gitu loh. Jadi menurutku, menjadi rumah tangga atau wanita karir, ya tergantung kondisinya seperti apa. Kalau kondisinya itu memungkinkan untuk dia menjadi ibu berkarir, ya silakan. Kalau dan sebaliknya juga, kalau ibu dia harus menjadi ibu rumah tangga, ya silakan juga. Gitu-gitu aja sih. Tapi susahnya mungkin kalau menurut saya ya,
pentingnya untuk mengajarkan bisnis atau mencari uang untuk istri itu juga bagus sih. Karena gini, tambah lagi kalau saat suaminya nggak ada, mungkin kita meninggalkan kayak udah deh, aku udah nggak ada nih, aku meninggalkan rumah, motor, mobil gitu loh. Tapi kan saat istrinya nggak bisa bekerja, untuk membeli kangkung yang harga 5.000 aja kan susah kadang itu. Mungkin dia harus menjual motornya dulu untuk biaya hidup 1 bulan gitu loh. Setelah dia menjual itu, dia menjual mobilnya untuk biaya hidupnya dia selama 1 tahun dengan anaknya gitu. Mungkin habis dia menjual itu, dia harus menggadaikan rumah. Menggadaikan rumah berarti kita harus membayar cicilannya, gitu-gitu kan juga susah. Nah itu juga sih pentingnya. Jadi bukan suatu hal yang harus diperdebatkan sih. Malahannya harus mencari jalan keluarnya gimana nih, baiknya kita gimana, terus kita harusnya gimana. Kedepannya kalau suaminya udah nggak ada, aku harus tetap berjalan, tapi gimana caranya, gitu-gitu aja sih. Kalau dia pemikiran tuh Dari gitu ya. Dari Kak Aulia, apa tanggapannya nih? Pertanyaannya tadi gimana tadi? Apakah Kayak sebenarnya salah nggak sih? Kenapa perlu nggak sih diperdebatin kayak gitu? Nggak diperdebatin. Nggak perlu diperdebatin. Kalau misalkan ada yang pengen, aku mau dong jadi wanita karir, boleh, kita dukung aja kan sebagai perempuan, sebagai aku mau dong jadi RT dengan sadar pilihannya dia misalkan kan banget ya dia, ya silakan dong Bu gitu kan. Kita kan sesama ini hanya bisa mendukung karena kita tidak tahu ya background keluarga masing-masing seperti apa. Tapi kalau kita bisa mau milih dua-duanya juga boleh, kenapa harus milih dan harus diperdebatkan gitu. Seperti Najwa Shihab bilang ya, kalau bisa dua ya kenapa? Kenapa sih perempuan harus memilih kalau kita bisa ternyata dua-duanya gitu. Perempuan tuh diciptain apa ya, multitasking, peran yang banyak gitu. Kalau misalkan ternyata kita bisa jadi ibu rumah tangga yang berdaya ya. Kalau aku note-nya itu jadi ibu yang berdaya, bukan jadi ibu yang berkarir ya. Kalau aku note. Jadi ibu itu harus berdaya, even itu di rumah ataupun mungkin dia memilih di luar rumah. Gitu. Berdaya dalam arti ketika kita jadi diri rumah tangga, kita jadi diri sendiri, kita happy, kita punya skill, misalkan juga skill memasak gitu. Akhirnya kita berdaya dengan berjualan masakan kita. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Gak semua orang loh bisa masak masakan enak gitu. Ada atau juga mungkin ibu-ibu kayak aku nih sekarang, aku mungkin sudah tidak memilih kerja kantoran dulu ya, memilih kerja kantoran dulu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Tapi aku memilih jadi misalkan jadi momfluencer kayak sekarang ini, itu kan suatu hal yang aku ingin jadi ibu yang berdaya gitu. Untuk anak aku juga bisa lihat aku bahwa ini loh salah satu bentuk perjuangan. Jadi ibu yang berdaya. Yang lain mungkin aku nggak bisa nih jadi influencer atau apa ya, monggo dengan pilihan dan jalan yang masing-masing. Asal ibu itu happy dan sadar dengan pilihannya gitu. Boleh Ada plus ditangkapin dong. minusnya nggak sih, Kak? Ada plus minusnya nggak? Plus minusnya ya. Kalau plus minusnya gini, aku mendukung banget orang-orang, terutama ibu-ibu ya, sangat mendukung ibu-ibu itu untuk jadi wanita yang berdaya, ibu yang berdaya. Berdaya itu aku nggak dorong mereka untuk lo karir dong jadi direktur di sini di bank ini, nggak. Aku bilang ibu berdaya karena ibu itu bukan cuman ibunya ini loh, ibu itu juga punya diri sendiri, itu punya peran buat diri sendiri gitu. Itu juga seorang Kristi gitu, bukan seorang mamanya ini loh gitu. Itu juga punya identitas diri. Nah, identitas diri itu harus tahu apa sih hal yang bikin kita bahagia, apa sih hal yang bisa bikin aku tuh kelebihannya apa dong. Semua orang punya kelebihan dong ya kan, pasti Doni punya, Satya punya, El punya. Itu gimana tuh kelebihannya tuh digali, atau mungkin mimpi-mimpi ibu yang pengen kita gapai ketika jadi ibu. Nggak ada masalah kok, boleh. Aku sangat mendukung ibu-ibu untuk berdaya, bagaimanapun cara. Keluarkan skill kalian ibu-ibu. Kalau Debbie gimana nih? Ada tanggapan nggak, Deb?
Gimana, boleh diulang pertanyaannya? Eh, kalau menurut kamu ada plus minusnya nggak sih jadi ibu rumah tangga atau wanita karir tuh? Eh, plus minus pasti tetap ada ya. Mungkin wanita karir alias berkarir di rumah, plusnya kita dapat insight juga yang lebih ketemu, sharing cerita sama orang-orang lain yang bisa langsung tatap muka gitu, langsung sharingnya tuh langsung. Cuman minusnya ya mungkin dianggap kurang bisa menjaga rumah gitu ya, kurang bisa merawat rumah mungkin, anggapan ya stigma-stigma masyarakat lah memang wanita karir. Terus untuk plus minus dari ibu rumah tangga pun juga ya plusnya dia akan dianggap bisa menjaga rumah dengan baik, bisa merawat keluarganya. Terus dia juga kalau minusnya mungkin dia akan mendapatkan insight itu dari gadget ya. Bukan dapetin ilmu apapun lah itu dari orang, terus dia bisa sharing atau bahkan bertukar ilmu gitu. Cuman ya pasti masing-masing tuh punya kelebihan yang sama gitu. Kekurangannya pun juga ya sebenarnya nggak kurang-kurang banget sih mau kamu jadi wanita karir atau berumah tangga pun gitu sih. Oke, tadi kan sudah sempat nyinggung nih tentang bagi waktu. Tadi Debbie bilang ada bagi waktu. Sekarang aku kayak mau nanya deh. Kalau misal yang kayak Kak Aulia tadi bilang, kalau kita sebagai wanita itu memilih jadi wanita yang apa namanya berdaya. Berdaya. Kayak pasti kan itu kalau kita berdaya di luar rumah, mau di rumah, itu kan pasti ada kita harus membagi waktu ya kan? Ya dong Betul. Kak, ya nggak sih? Nah, Betul kan? banget, betul banget. Terus misal kita udah berusaha banget nih Kak buat bagi waktu antara kegiatan di luar rumah sama kegiatan yang harus dilakuin di rumah. Tapi gimana sih Kak kalau misalnya ternyata waktu yang kita udah kasih, udah kita rencanain itu ternyata kurang buat anak kita. Kira-kira gimana Kak? Kurang buat anak kita. Sebenarnya waktu yang ideal tuh buat anak kita berapa lama sih, Mbak Sofia, menurut Mbak Sofia ya? Nggak ada yang bisa tahu Aduh, waktu aku belum tahu. buat Iya. buat anak kita tuh berapa. Semua orang punya waktu 24 jam ya. Semua orang punya waktu 24 jam. Nggak ada yang 36 jam. Bahkan presiden juga 24 jam. Sama sibuk banget gitu. Tapi mungkin eh, bisa membersamai anak-anaknya juga tuh gimana cara. Jadi kuncinya membersamai anak ya kalau aku. Gimana sih caranya aku tuh ngatur waktunya gitu. Kuncinya membersamai. Gimana sih caranya itu kita tuh punya wanita tuh mindsetnya uh, topi ya. Itu ibaratnya topi atau peran kita tuh banyak. Ketika aku lagi fokus misalkan kerjaan si influencer aku tuh event, ya udah aku pasang topi bahwa aku jadi ibu kerja di situ gitu. Dan ketika aku sampai rumah aku lepas topi aku itu, aku pasang topi, ini aku sekarang jadi ibu gitu. Bahwa peran wanita itu boleh banyak ya seperti itu. Terus ini aku jadi deket, tugas aku ketika jadi ibu dan sama anak lagi membersamai, no handphone, no gadget sama sekali. Dan gimana sih caranya ketika waktu yang seminimalis itu kita bisa membersamai, bisa sama-sama sama anak, dan quality itu over quantity loh menurut aku. Gimana sih caranya kualitas sih? Biar bisa juga loh kita 24 jam sama anak, kita malah main handphone, padahal anak di sebelah kita atau bersama kita, tapi anak juga bisa juga ngerasa nggak berkualitas ketika sama kita. Jadi kuncinya berkualitas, set apa ya, kalau aku itu ya semuanya kita bangun waktu yang berkualitas sama. Tapi kita sama anak kita kalau bisa no gadget benar-benar fokus gitu.
gimana cara bagi waktunya, sama ada kerjaan rumah, kerjaan luar gitu. Ya kita set prioritas gitu. Prioritas kita apa? Set tiap keluarga punya prioritas masing-masing. Pertama anak kita, kedua kerjaan kita, ya udah. Sisanya mungkin kalau bisa kerjaan rumah, misalkan nyuci baju, cuci piring, ya aku ya, cuci baju, cuci piring itu kan hal berulang, nggak ada apa ya, nggak ada peningkatan, itu hal berulang dan semua orang tahu. Oke, aku delegasiin waktunya, sisanya lainnya aku bisa sama anak, bisa bekerja, kayak gitu sih. Nah, ya, jadi 24 jam itu ya kita masak dengan baik. Tapi dulu ibu Kak Aulia ini tuh wanita ibu rumah tangga atau ibu karir sih sebenarnya, kalau boleh Ibu tahu? aku ibu yang berdaya juga. Dia bisnis, dia kerja dulu di pramugari, habis dia resign karena aku udah gede ya mau masuk SMP, akhirnya dia resign dan dia akhirnya memilih bisnis sendiri gitu. Jadi dari situ aku berlihat bahwa oke, aku seperti itu juga karena pengalaman gitu kan. Kalau boleh cerita, orang tua aku divorce gitu. Jadi begitu divorce terus ekonomi goyang dong ya kan, karena tinggal income dari bapak gitu. Nah itu jadi titik poin aku bahwa oke, perempuan tuh harus bisa loh berdaya, dan itu yang aku lihat sama ibu aku, dan ibu aku lakuin sampai sekarang, sampai dia tua. Menurut dia gini, belajar tuh nggak ada batasnya, belajar tuh sampai mati, bekerja juga sampai mati. Jadi, jangan sampai tuh overwork gitu. Jadi bekerja itu kan belajar juga, dan itu supaya nggak kaya seumur hidup, kamu harus lakuin gitu banget ya. Kak Aulia merasa dulu waktu menjadi anak itu kayak ibunya kan berdaya, terus merasa kekurangan waktu nggak sih bersama ibu, atau enggak juga? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sama sekali. Dan fun fact ya, nggak ada penelitian yang bilang kalau ibu bekerja atau ibu berdaya itu jadi anaknya tuh lebih kekurangan kasih sayang atau lebih bodoh atau lebih, nggak ada penelitian, nggak ada, psikologis manapun nggak ada gitu. Malah justru kita tuh belajar strategi dari orang tua kita atau dari ibu, bener nggak? Asal kira-kira gimana? Strategi atau apa dari orang tua. Jadi ketika ibu kita atau orang tua kita tuh kerjanya kayak gini loh, cara berpikirnya kayak gitu, itu bisa kita adopsi loh, anak bisa adopsi kayak gitu. Oh ya, orang tua tuh cara berpikirnya kayak gitu kalau menghadapi uang, misalnya menghadapi masalah, cara berpikirnya kayak gitu. Terus secara nggak langsung kita kayak gitu juga gitu. Cara strategi yang orang tua kita ajarkan ke kita itu kayak gitu. Nah, aku push ibu-ibu atau mungkin anak muda perempuan besok, jadilah perempuan berdaya. Karena apa? Ketika kita berdaya, otak perempuan mikir. Otak perempuan mikir, kita jadi bisa cari strategi yang bagus buat anak kita seperti apa gitu. Nah, itu yang diadopsi loh oleh anak kita. Cara kita berpikir itu nanti akan diadopsi oleh anak kita, dilihat oleh anak kita. Coba Rafael tadi, Rafael belum. Boleh. Banget. Rafael, tanggapin dong aku. Katanya Kaula itu bener tau. Sebenarnya itu mau orang tua kita kerja sesibuk apapun, saya selalu meyakini itu gini. Orang tua itu selalu punya caranya dan selalu punya tanggung jawabnya dia untuk mengasuh anaknya. Apapun kesibukannya, bahkan dia misalnya katakanlah sebulan kerja terus, di rumah cuma sehari juga. Orang tua itu selalu punya caranya dan triknya. Dan ya kembali lagi, mendidik anak itu bukan suatu hal yang gampang gitu loh. Itu tuh susah juga. Dan kalau misalnya anaknya itu nggak berhasil, ya jangan menyalahkan orang tua apalagi ibunya. Karena ya kita orang tua ya kita selalu pengen anak kita berhasil juga dong. Nggak ada yang pengen anak saya menjadi orang gagal, tuh nggak ada. Apalagi seorang ibu tuh susah banget jadi orang ibu. Saat ibu kita berkarir gitu, ya udah stigma masyarakatnya kan yang selalu ada. Wah kalau ibu kita berkarir, anaknya pasti nakal nih. Wah anaknya bandel nih, gitu kan. Sebenarnya enggak. Iya, kadang bilang kurang perhatian kayak gitu kan. Kurang perhatian. Kadang bandel enggaknya anak itu tergantung pergaulan juga loh. Bukan cuma ibunya, ada juga kok yang ibunya selalu di rumah,
anaknya pakai narkoba, Iya anaknya benar ikut benar. tawuran. Iya kan, Mbak? Itu kan Di susah, rumah. kan salah ibunya. Kembali lagi, anaknya gimana gitu loh. Terus mungkin dengan stigma itu akhirnya anak punya alasan, iya saya nakal karena ibu saya itu nggak pernah ada di rumah gitu. Itu kan selalu ada alasan-alasan kayak gitu. Itu nggak bakal ada seorang ibu tuh mengajarkan anak kayak gitu, nggak ada. Dan menurut aku ya benar, kualitas waktu tuh jauh lebih baik daripada kamu 24 jam sama anakmu, tapi kamu main HP di sebelah anakmu, kamu asik sendiri, gitu-gitu loh. Akhirnya anak yang mikirnya ya udah, gitu loh. Ya udahlah, paling ibuku di dekat aku cuma main HP kok. Dia nggak peduliin aku. Beda lagi kalau misalnya Nggak peduli. ibunya kerja dari pagi nih sampai malam. Malam dia ke anaknya, dia cerita ke anaknya, dia ya bermain sama anaknya. Anak tuh selalu punya memori itu. Wah, ibu saya enggak. Ibu saya kerja nih untuk saya, gitu-gitu loh. Malah mungkin teman-teman saya ya, yang ibunya bekerja juga, orang tuanya bekerja juga, menurut saya dia lebih dewasa daripada saya. Karena itu pemikiran dia lebih maju. Dia ngerti, wah kalau saya nakal, ibu saya bakal kena nih, ibu saya sibuk, padahal ibu saya kerja untuk saya juga, gitu loh. Oh yaudah deh, aku nggak mau nakal deh, aku mau banggain ibu saya, yaudah ibu saya banggain saya dengan cara dia bekerja di luar, dan menjadi seorang yang hebat, waktunya saya yang berkarir di sekolah, menjadi ranking lah, menjadi siswa yang terbaik lah, gitu-gitu loh. Tapi kamu ada ini nggak sih? Ibu kamu dulu ibu rumah tangga atau ibu berkarir sih? Kalau boleh tahu. Ibu saya itu dulu berkarir ya, tapi berkarir sama papa saya. Jadi kemanapun papa saya kerja, itu selalu ada ibu saya yang nemenin. Pernah Berarti bantuin pulang, usaha iya, gitu ya? pernah pulang jam 12 malam, berangkat jam 6, gitu loh. Tapi ya saya merasakan, oh iya ibu saya sayang sama saya. Karena itu, kualitas waktunya yang dia berikan. Dia pagi nyiapin makanan dulu, bangunin saya, ayo Vel, bangun, mandi, waktunya sekolah. Saya dipernahin dulu, kalau bahasanya Semarang kan, dipernahin, dipersiapkan. Nanti kamu kalau sekolah jangan kayak gini, nanti dianterin sama dia, sepanjang mobil dia cerita, oh mama tuh lagi kayak gini loh, kamu gimana sekolahnya. Akhirnya mindsetnya saya itu, ibu rumah tangga itu, ibu berkarir hebat juga, karena ya itu, saya meyakinin kalau ibu udah memilih dia untuk menjadi karir, dia itu punya cara dan triknya untuk membagi waktunya dengan anaknya. Nggak mungkin enggak sesibuk apapun itu. Itu hebatnya ibu berkarir tuh kayak gitu. Menurut saya. Oke. Kalau Deb boleh nanya nggak? Buat bagi waktunya gitu ya, kalau buat wanita berkarir. Ya menurutku sih harus tetap bagi waktu buat karir dan rumah tangga. Karena nggak mau nyesel juga kalau anaknya tuh ngerasa, misalkan kita jadi wanita karir, terus anaknya ngerasa dia anak pembantu gitu. Karena keseharian dia kan sama pembantu gitu kan. Nanti kalau dia udah gede tuh dia jadi ingetnya, aku anak pembantu karena aku nggak pernah diurusin mama kayak gitu misal. Nah jadi ya seharusnya kita tetap bagi waktu lah buat karir sama anak. Sebisa mungkin kita kayak yang tadi Rafael bilang juga, kayak kualitas waktunya gitu loh. Mau kita sesibuk apapun di luar, kerjaan di luar tuh, sebisa mungkin kita juga harus sama-sama kayak kita lagi gitu. Waktunya digunain bareng-bareng buat quality time sama anak. Bahkan kalau weekend itu jadi hal yang paling family time lah buat wanita berkarir juga. Kalau bisa tuh pokoknya bikin anak kita nanti itu selalu, apapun selalu cerita sama orang tuanya. Jangan sampai dia mungkin ya kayak aku yang bilang tadi, jadi ngerasa orang tuanya tuh ya cuman kerja, cuman cari uang gitu, tapi dia mungkin finansial tercukupi, cuman hal-hal lain belum tentu tercukupi gitu loh. Jadi aku pengen ada waktu buat keluarganya. Gitu sih. Oke.
Tapi kalau dari kamu sendiri nih, kamu pengen jadi wanita yang berkarir atau ibu rumah tangga yang ya udah di rumah aja gitu? Kayaknya sih ya masih tetap tergantung nanti ya pasanganku itu seperti apa. Cuman kalau aku sendiri sih yang penting aku akan memilih gimana aku bisa mencukupi diriku sendiri dan keluargaku. Misal jadi ibu rumah tangga itu sudah tercukupi ya oke lah aku jadi ibu rumah. Cuman kalau memang aku masih perlu buat berkarir sendiri, aku akan berkarir gitu loh. Jadi aku akan tetap memilih hal-hal yang menurutku itu uh, sesuai dengan apa yang aku mau juga. Ya mana prioritasnya nanti gimana ya kali ya? Iya, betul. Oke. Kalau kalau dari Rafael nih sebagai cowok, aku pengen tahu. Gimana sih maksudnya kalau misalnya nanti kamu sudah punya istri nih, punya pasangan hidup, kayak kamu tuh pengennya istrimu nanti gimana? Jadi wanita berkarir kah atau ibu yang di rumah aja? Atau ya udah terserah istrinya lah mau kayak gimana kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku ya, aku pasti bakal mendukung apa yang dipilih sama istrinya sih. Kalau dia pingin jadi wanita karir, ya udah, kamu karirnya kayak gimana? Mau kerja kantoran, ya udah silakan. Mau kerja pemerintahan, ya udah silakan. Terus kalau misalnya dia enggak, aku pingin jadi ibu rumah tangga aja, ya udah nggak masalah. Karena menurutku, ya itu kembali lagi, seorang ibu tuh selalu punya kewajiban kok. Instingnya dia tuh selalu kuat untuk anaknya. Dia nggak mungkin instingnya itu bakal salah tuh nggak mungkin seorang ibu itu. Apalagi kewajibannya dia bakal aku kerja nih, nggak mau ngurus anak, itu nggak mungkin ada ibu kayak gitu. Nggak ada kayak ibu kayak gitu, nggak ada. Dan ya udah, tergantung istri saya maunya kayak gimana. Kamu kerja, ya udah silakan. Yang penting ya udah, kamu berkarir yang benar, kamu jangan merugikan kamu sendiri, kamu gak merugikan orang lain, ya silakan kamu lanjutin. Tapi kalau kamu nggak bisa dua hal itu, yang mending jangan, karena bakalannya yang rusak kamu sendiri, bukan anaknya, gitu loh. Anaknya sih masih nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau sampai ibunya rusak, ibunya sakit-sakitan, akhirnya nggak bisa jaga kesehatan dan segala macam, malah kasihan ibunya daripada anaknya, gitu aja sih. Oke. Kalau dari Kak Aulia ada tanggapan nggak mungkin dari yang tadi udah disampaikan Debbie atau Rafael? Iya, nanggepin Rafael atau Debbie sih yang tadi aku bilang juga ya. Mau ibu jadi apapun pilihannya asal dia happy, artinya happy dan sadar nih pilihannya, ya udah kita dukung gitu. Mau jadi ibu rumah tangga deh, aku happy gitu yang tadi sebelumnya awal aku bilang ya, aku happy dengan ibu pilihan ibu rumah tangga. Ya, ya udah silakan, itu kan pilihannya dia happy yang jalan kayak gitu, karena kehappyannya itu atau kebahagiaannya itu akan banyak mempengaruhi suasana rumah gitu. Pernah nggak sih, misalkan ibu kita marah ya, itu suasana rumah tuh kayak mencekam banget gitu. Ibu kita Iya, marah, diemin kita tuh langsung aura rumah tuh kayak gue takut masuk rumah nih gitu kan. kayak itu banget ya kak. Begitu powerful ya loh. Aura ibu itu padahal ibu itu cuma diemin kita doang. Tapi marah gitu, ngambek gitu sama kita. Oh, bentar lagi gue diomelin nih gitu kan. Itu tuh aura rumah tuh langsung kayak, satu rumah gitu lah auranya kena gitu. Seperti itu juga, jadi apapun pilihan ibu, as long as dia happy, itu akan membawa kebahagiaan juga untuk rumahnya. Nah, tapi yang tadi not aku bilang, jadilah kalau misalkan ibu rumah tangga juga ibu rumah tangga yang berdaya. Gak perlu misalkan pilihan aku ya jadi nafsu langsung, tapi aku mau berdaya, aku mau masak di rumah tiap hari. Itu kan salah satu cara dia untuk berdaya gitu ya. Monggo itu. Jadi lakukan hal yang sesuai hobi kita, lakukan hal yang bisa meningkatkan skill kita gitu. Berdayanya seperti itu gitu loh, Mas. Itu sih. Oke. Mungkin ada pesan nggak Kak untuk kita nih? Mungkin kalau pesan untuk ibu yang masih bingung misalnya
gimana ya harus jadi ibu rumah tangga atau wanita karir atau anak muda nih yang juga masih bingung. Ada pesan nggak Kak buat kita? Pesan ya tadi aja sih pesannya kalau apa ya? Pertama kenal dulu deh sama diri sendiri gitu ya. Buat siapapun secara personal aku butuhnya apa, aku tuh senangnya apa. Begitu tahu kita kenal diri sendiri, untuk laki-laki juga ya Rafael juga senangnya apa, butuhnya apa, terus kita ngerasa aku lebih senang jadi ibu berdaya atau jadi ibu rumah tangga, ya udah monggo jalan gitu. Karena banyak orang membayar mahal untuk mencari kesenangan, padahal kesenangan juga bisa dilihat dengan banyak bertanya-tanya dengan diri sendiri. Nah, ketika apapun itu pilihanmu, pilih dengan happy dan pilih dengan sadar ya. Bukan karena aku ini kewajiban mau jadi di rumah tangga aja karena punya anak kayak gitu ya. Karena setiap orang tadi, setiap ibu itu unik gitu, punya kondisi yang masing-masing dan ibu itu juga punya diri sendirinya gitu. Misalkan aku juga tadinya aku suka nonton-nonton gitu, jadi akhirnya aku berdaya dengan nonton gitu. Jadi kayak gitu. Dan yang paling penting itu juga yang aku lakuin itu adalah support dan dukungan dari suami di pasangan. Oh juga mungkin Rafael next dia punya pasangan atau Debbie besok juga punya pasangan tuh dukungan eh, pasangan itu sangat berarti. Ada juga yang bilang kan di balik laki yang sukses ada istri yang sukses juga mendukung. Benar, di balik istri yang sukses itu juga ternyata ada suami juga yang mendukung. Aku setuju dengan saling dukung, saling hargai pilihan masing-masing, komunikasikan gitu ya. Misalkan perempuan aku pengen bekerja nih, Mas Rafael misalkan, ayo komunikasi gitu. Ketika bekerja, ayo apa nih yang harus dibenahi bareng-bareng atau apa nih yang harus siapin bareng-bareng atau mungkin Rafael juga bilang apa nih yang bisa aku bantu atau aku dukung kamu gitu. Kayak gitu sih. Yang penting happy dengan pilihannya gitu aja. Karena kalau udah nggak happy, udah deh suasana rumah tuh cekam. Oke. Mungkin kayaknya obrolan kita kali ini sudah sampai sini dulu. Sayangnya, waktunya sudah hampir habis. Terima kasih Kak Aulia, terima kasih Debbie, terima kasih Rafael udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Semoga obrolan kita bisa ya diambil baik-baiknya aja ya dari obrolan ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Dadah. Terima kasih Rafia, bye-bye. Semuanya.